Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama. Intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat. Kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini ya. Temanya tentang sebuah dilema cinta. Setiap orang pasti pernah mengalami momen dimana dia tuh lagi dilema banget. Mau mengambil sebuah keputusan atau sebuah pertimbangan, tapi dihantui dilema. Jadi kamu nggak tahu apa sih yang harus aku lakukan di sini. Dan terkait itu semua, Kevin akan usung temanya. Temanya adalah dilema cinta. Apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan di sini di saat kamu itu berada di dalam sebuah dilema. Dan terkadang dilema ini membuat kamu itu menjadi risau, membuat kamu itu menjadi bingung dan nggak tahu mesti harus ambil keputusan apa. Dan terkadang sahabat kebahagiaan itu hanya pasrah saja di situ, sehingga mungkin nanti keputusannya itu membuat kamu itu merasa berat. Oke, terkait itu semua jangan lupa ya untuk sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, bacanya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia atau energi orang lain ya. Tema yang akan kita bahas tentang sebuah dilema cinta. Apa sih yang harus sahabat kebahagiaan lakukan di saat menghadapi situasi seperti ini ya? Kita langsung to the point aja ya. Apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan jika berada dalam kondisi seperti ini? Oke, kita bertemu di kartu Ace of Pentacle ya, dimana kartu Ace of Pentacle ini adalah kartu awal ya. Ini memang memiliki makna tentang sebuah aset ya, aset hidup atau aset yang kamu miliki di sini berkaitan juga dari ranah materi. Kalau misalkan kamu berada di dalam sebuah dilema, kamu bisa menggunakan aset materi kamu di sini untuk bisa menyelesaikannya. Apa sih asetnya di sini? Kalau misalkan kamu punya uang, atau mungkin juga kamu punya materi, atau mungkin juga tubuh fisik kamu, atau mungkin juga kemampuan fisik kamu di sini, kamu bisa gunakan itu untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Tapi dalam ranah positif ya sahabat kebahagiaan, karena kartu Ace of Pentacle ini memiliki makna tentang sebuah modal ya, modal yang kamu punya di sini. Kamu punya modal apa? Kamu punya modal uang, kamu punya modal fisik, tenaga termasuk di sini kamu bisa lakukan untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan dilema. Mungkin kamu sedikit bingung. Aku lagi dilema, kenapa harus ada ranah fisik di sini? Ranah fisik itu penting banget loh sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan tubuh fisik kamu di sini tidak kuat, maka apapun yang kamu lakukan di situ itu menjadi percuma. Tubuh fisik kamu di sini lagi nggak sehat. Kamu mengambil keputusan dari dilema kamu itu juga susah. Justru itu akan membuat kamu susah berpikir dan kamu susah mengambil sebuah keputusan di sini. Jadi di saat sahabat kebahagiaan mungkin berada di posisi bahwa kamu lagi dilema banget mau ngambil keputusan atau lain sebagainya, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan di sini adalah jaga kesehatan kamu. Itu penting banget. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan lagi dilemanya berat banget, kamu bisa makan. Bisa makan makanan yang kamu suka, karena di saat sahabat kebahagiaan memakan makanan yang kamu suka di situ, ini tentunya bisa memunculkan rasa bahagia, terutama bahagia di dalam tubuh kamu, bahagia di dalam pikiran kamu dan perasaan kamu. Dan di saat itulah kamu mungkin tidak lagi terpatri pada dilema kamu di sini. Ini bisa mungkin istilahnya adalah mencoba untuk mengalihkan perhatian terhadap dilema kamu di sini ya. Sebagian beberapa zodiak ini ada beberapa zodiak yang kalau lagi dilema itu makan. Contohnya adalah Taurus. Kita bisa belajar dari Taurus ya. Dan kebetulan di kartu Ace of Pentacle di sini adalah elemen tanah. Elemen tanah itu ada di Taurus, Virgo, dan Capricorn. Biasanya Taurus kalau lagi dilema dan lain sebagainya dia itu makan. Kalian tahu kan Taurus itu simbolnya apa? Banteng ya. Banteng itu suka makan kan, suka makan rumput gitu. Nah itulah yang membuat dia itu nggak terpikir beberapa masalah atau hal-hal yang berkaitan dari sesuatu yang mau mengancam diri dia. Makanya dia biasanya makan ngunyah-ngunyah gitu. Mungkin kamu bisa menerapkan itu, belajar dari sosok banteng atau dari Taurus, bahwa di saat kamu dilema, alihkan pikiran, perhatian, perasaan kamu termasuk tubuh fisik kamu dengan cara makan. Tapi bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang diet? Kamu bisa perawatan diri, kamu bisa memanjakan diri dan lain sebagainya. Karena ranah di kartu Ace of Pentacle ini kartu fisik ya, yang melibatkan tubuh fisik. Kamu bisa gunakan itu. Makanya tadi Kevin bilang kamu punya uang, kamu punya modal, gunakan untuk
hal-hal yang berkaitan dari segi kecantikan, merawat fisik dan lain sebagainya itu penting banget. Jadi di saat dilema, kamu nggak kepikiran itu, justru kamu bisa mengalihkan perhatian dari dilema untuk sesuatu hal yang penting untuk diri kamu, terutama dari ranah fisik. Oke, selanjutnya ada kartu apa di sini? Ada kartu Hermit. Nah, ini ada sebagian sahabat kebahagiaan yang memilih menyendiri ya, menyendiri tanpa perlu mendapat banyak argumen-argumen dari orang lain. Semakin banyak argumen dari orang lain ini tentunya akan semakin menyulitkan dari beberapa zodiak yang mungkin tipikal adalah bukan zodiak saja atau tipikal orang yang gampang kepikiran. Kalau misalnya kamu tipikal orang yang gampang kepikiran banget dan lain sebagainya, lebih baik kamu menyendiri dulu deh. Kamu menyendiri dulu, jangan terlalu banyak meminta argumen-argumen dari orang lain. Semakin banyak kamu mendapatkan argumen dari orang lain, ini semakin banyak kamu itu banyak pikiran di sini, sehingga akhirnya menambah kamu jadi dilema, sehingga keputusan yang akan kamu ambil itu jadi susah. Keputusan yang terbaik itu adalah dengan cara hermit ya. Hermit itu adalah mendalami diri sendiri. Hermit itu adalah memiliki makna tentang sang petapa ya. Kamu mungkin bisa meditasi atau bertapa ya istilahnya di situ. Bukan bertapa beneran ya. Kamu meditasi atau mungkin juga kamu mencari ruang untuk diri sendiri atau me time. Di saat itulah pikiran kamu bisa tercipta tentang dilema kamu sehingga bisa mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini bukan hanya tentang dirinya seseorang ya. Kalau misalkan melibatkan seseorang, keputusan ini benar-benar untuk diri kamu sendiri loh. Melibatkan diri kamu, bukan melibatkan orang lain. Kalau misalkan kamu berada di sebuah dilema nih, kamu keputusannya itu hanya untuk keputusan untuk orang tersebut. Ini pasti nantinya akan membuat diri kamu tuh ngerasa bahwa kok kayak gini ya. Ini sebenarnya bukan yang aku minta deh, bukan keputusan yang harus aku lakukan. Nah, alangkah baiknya ini benar-benar kamu tuh harus hermit, mode hermit, cari ruang yang mungkin cukup tenang, atau mungkin juga kamu me time di situ, atau mungkin juga kamu meditasi di situ. Dan di saat itulah dilema-dilema yang berkaitan dari sebuah keputusan atau pertimbangan bisa kamu dapatkan di sini. Dilema itu berhubungan dari perasaan ketidaknyamanan ya sahabat kebahagiaan. Kalau perasaan kamu tidak nyaman, alangkah baiknya kamu coba untuk bisa mencari ruangan yang benar-benar tenang untuk diri sahabat kebahagiaan. Semakin banyak kamu dapat argumen dari orang lain, dari teman kamu, sahabat kamu, orang tua kamu dan lain sebagainya, ini justru akan membuat kamu semakin dilema. Aduh, aku harus ngambil keputusan apa, membuat kamu bingung. Alangkah baiknya ini selami ke dalam diri kamu sendiri. Meditasi itu penting loh. Ini ada ranah meditasi loh. Terutama kartunya adalah Hermit. Hermit itu adalah sang petapa ya sahabat kebahagiaan. Oke, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya di sini tentang sebuah dilema? Kartunya di sini ada kartu 7 pentacle. Ini simbolnya ada orang yang lagi habis gali kuburan ya. Bukan berarti kamu habis gali lubang tutup lubang ya. Mungkin ini berkaitan juga dari dilema kamu karena ada hutang dan lain sebagainya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa lepas dari dilema tersebut? Nah, di kartu 7 pentacle ini memang memiliki makna tentang energi materi ya sahabat kebahagiaan. Kamu bisa menggunakan waktu kamu untuk hal-hal yang mungkin menguntungkan, terutama menguntungkan dari diri sendiri ya. Kalau misalkan kamu hanya membuang-buang waktu kamu di sini untuk waktu-waktu yang tidak perlu, ini justru akan membuat kamu merasa makin banyak masalah di sini. Gunakan waktu diri sahabat kebahagiaan untuk hal-hal yang menguntungkan. Artinya apa? Di saat kamu dilema, terutama mungkin dilema karena masalah hutang, masalah materi dan lain sebagainya, kamu harus cari tahu dan cari waktu yang menguntungkan untuk kamu di sini. Bukan waktu yang menguntungkan itu lari dari masalah, bukan ya, tapi kamu memanfaatkan segala bentuk kemampuan kamu, terutama kemampuan fisik kamu untuk bisa menyelesaikan ini semua ya. Setiap orang pasti mengalami sebuah kesulitan ya, kesulitan dalam mencapai sebuah tujuan di sini. Tapi jika kamu memiliki kegigihan untuk bisa menyelesaikan ini semua, pasti segala sesuatunya itu ada hasil. Karena di dalam kartu tarot ya, numerologi kartu tarot, kartu bernomor 7, ini tentang sebuah keberuntungan loh sahabat kebahagiaan. 7 itu memiliki makna tentang sebuah keberuntungan dan juga kemenangan. Kemenangannya yang didapat dengan cara kerja keras. Walaupun kamu lagi banyak hutang, dilema kamu berkaitan dari hutang di sini, jangan buang-buang waktu, tapi carilah manfaat dari waktu tersebut ya sahabat kebahagiaan. Cari keuntungan dari waktu-waktu tersebut, bukan hanya lari dari masalah. Kamu bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk bisa menggali potensi yang kamu punya di sini. Oke, ini mungkin yang dilemanya karena uang. Lalu bagaimana untuk dilemanya yang berhubungan dengan percintaan atau mungkin juga dari risalah suara hati di sini?
Sebaiknya sahabat kebahagiaan ini jangan terlalu buru-buru ya. Karena kartu 7 Pentacle ini memiliki makna tentang sebuah proses, dimana prosesnya itu akan menghasilkan sebuah kemenangan. Kamu jangan buru-buru dulu mengambil sebuah keputusan. Kalau misalnya kamu ngambil keputusannya di saat dilema di sini buru-buru, ini justru akan membuat diri kamu terkubur oleh apa yang kamu ambil keputusannya di situ. Ini simbolnya tanah loh. Orang lagi gali kuburan ya, atau lagi gali tanah di sini. Kalau misalnya kamu buru-buru, ini justru membuat kamu akan terkubur oleh masalah yang kamu ambil dari keputusan itu. Maka lebih baik balik lagi di kartu The Hermit ya. Cari waktu tenang dulu, jangan buru-buru ngambil keputusan karena nggak bagus. Kalau misalnya kamu ngambil keputusan di saat dilema, ini nggak bagus. Ini justru ujung-ujungnya rugi untuk sahabat kebahagiaan dan nggak puas. Oke, kita bertemu di kartu 10 tongkat ya. 10 tongkat ini memiliki makna tentang sebuah beban ya, beban masalah, beban kehidupan, dan bebannya banyak banget. Terkait itu semua, manusia pasti mengalami beban masalah yang sangat besar ya, dan selalu mungkin sahabat kebahagiaan memikul beban masalahnya itu sendiri. Kalau misalkan kamu nggak sanggup, kamu nggak kuat memikul beban masalah yang cukup besar, kamu perlu meminta pertolongan loh. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya simbol di kartu 10 tongkat di sini ada seseorang yang lagi memikul beban masalah ya, beban tongkat di sini. Tongkat itu memiliki makna tentang sebuah beban masalah ya. Kamu memikulnya sendiri. Jangan sampai kamu memikul sendiri nanti tubuh kamu jadi kurus, jadi kayak tengkorak di sini ya. Alangkah baiknya meminta pertolongan ya. Pertolongannya ini mungkin bisa pertolongan dari ranah support dan lain sebagainya. Kalau misalkan kamu tipe kalau orang yang semakin banyak dimintai sebuah argumen, nanti kamu jadi bingung. Lebih baik kamu meminta pertolongan. Pertolongan mungkin bantuan dari segi fisik atau mungkin bantuan dari segi materi dan lain sebagainya, sehingga kamu tidak dilema di sini. Kalau masalahnya terlalu berat, masalah kerjaan dan lain sebagainya di sini, jangan diambil sendiri ya. Tapi kamu harus membagi masalah kamu kepada orang yang benar-benar mau bisa menerima dan mau bantuin kamu di sini. Dilema itu banyak sekali momennya, gak cuma ke ranah kerjaan, percintaan, materi, hutang, dan lain sebagainya. Tapi di saat itu juga, kalau misalnya dilema kamu lagi banyak banget, perlu ambil bantuan. Dan bantuannya di sini bantuan yang benar-benar kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Tapi kalau misalkan bantuan yang kamu inginkan terus, ini ujung-ujungnya menyelesaikan masalahnya itu hanya setengah. Tapi kalau bantuan yang benar-benar kamu butuhkan, ini bisa menyelesaikan segala bentuk masalah yang ada di dalam diri kamu, terutama dalam mengambil sebuah keputusan ya. Oke, selanjutnya ini kayaknya pembacaan campaign di sini ini lebih ke motivasi ya sahabat kebahagiaan ya, intermezzonya ya, yang berkaitan dari sebuah dilema. Selanjutnya ada kartu Knight of Wands ya. Apa sih yang harus sahabat kebahagiaan lakukan di sini? Knight of Wands ini adalah elemen api ya, elemen api yang memiliki pergerakan yang cukup bersemangat ya. Ciptakan sebuah semangat di dalam diri. Kamu percaya bahwa segala bentuk masalah pasti bisa terselesaikan. Coba sahabat kebahagiaan tengok deh tentang masalah-masalah yang pernah kamu lalui dari 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu, atau mungkin juga berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kamu pasti sudah bisa melewati itu semua dong. Nah, ini juga sama. Munculkan sisi semangatnya itu. Di saat dulu kamu bisa menyelesaikan masalah dengan cara apa, maka kamu belajar dari hal itu. Karena sejatinya manusia itu pasti gak cuma satu kali saja mengalami masalah atau dilema. Kamu hidup di dunia ini pasti mengalami beberapa kali dilema. Dan di saat itu kamu ingat dulu aku pernah berada di posisi seperti ini dari dilema aku di sini. Kamu ingat, oh dulu waktu aku dilema kayak gini, cara ngambil atau keluar dari masalahnya itu seperti itu. Maka lakukan. Kalau misalkan itu menyelesaikan ya. Tapi kalau misalkan kamu nggak pernah menyelesaikan, kamu gagal-gagal di sini, artinya apa? Kamu butuh support. Kamu butuh support ya. Berarti kamu memang belum bisa menyelesaikan masalah dari dilemanya itu sendiri. Tapi kamu kalau misalkan ngerasa bahwa dulu aku dilemanya kayak gini ya, tapi aku bisa menyelesaikannya sendiri, maka kamu belajar dari masa lalu itu. Gimana caranya? Jangan terus-terusan memikirkan dilema kamu sendiri di sini, sehingga kamu nanti jadi orang yang putus asa. Di dalam kartu tarot, kartu Knight of Wands ini memiliki makna tentang semangat ya, semangat dan tidak ada kata menyerah. Jadi kamu harus semangat terus di sini dan pancarkan energi semangat di dalam diri ya, sahabat kebahagiaan. Itu adalah cara yang bisa sahabat kebahagiaan lakukan di saat kamu lagi dilema. Lalu selanjutnya, oke, kita kembali di kartu Page of Pentacle ya. Ada kedua kartu Pentacle, ada 3 sih.
Page of Pentacle ini memang memiliki makna tentang hal-hal yang berkaitan dari tekad ya, tekad dari sahabat kebahagiaan ya. Kalau misalkan kamu lagi dilema tapi kamu nggak memiliki tekad apapun, ini sama aja. Kamu pasti berada di kondisi kegalauan yang amat galau. Munculkan sebuah tekad kamu, apapun tekadnya itu, kamu harus memunculkan itu. Dan di saat tekad itu muncul, kamu bisa memunculkan sisi semangat kamu, sehingga dilemanya itu bisa sirna dan kamu gak galau. Orang galau itu karena apa? Karena dia gak memiliki tekad, karena dia berada di dalam segi perasaan dan dia hanya menikmati perasaannya tersebut. Tidak ada sebuah tekad untuk bangkit. Nah, di sini yang berhubung dengan kartu Page of Pentacle yaitu tentang energi tekad kamu ya. Dilema boleh, tapi jangan dibawa galau. Kalau yang namanya dilema, tentunya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran ya sahabat kebahagiaan. Apapun yang kita hadapi, termasuk dilema, kecewa, patah hati dan lain sebagainya, sebenarnya kita di situ diminta untuk berpikir loh, bagaimana cara menyelesaikan masalah di situ. Semakin kita memiliki sisi logika, semakin kita gunakan otak kita untuk berpikir, maka kita bisa melakukan segala sesuatunya itu dari keputusan sendiri loh sahabat kebahagiaan. Gunakan otak kita, karena berhubungan dengan tekad. Hal-hal yang berkaitan dari dilema, kita gunakan tekad kita untuk bisa menggunakan otak, biar bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu dengan cara kita sendiri. Balik lagi di kartu The Hermit ya. Hermit itu segala bentuk keputusannya itu dari diri sendiri loh sahabat kebahagiaan, bukan dapatnya dari argumen orang lain. Meskipun di sini kamu perlu bantuan, tapi bantuan yang sesungguhnya itu justru ada di tekad dan pikiran kamu loh. Karena kita bertemu di kartu Page of Pentacle. Lalu apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan di sini? Oke, ada kartu Page of One ya. Ini ada dua kartu page yang mengindikasi tentang keteguhan hati sahabat kebahagiaan ya. Page of One itu tentang sebuah pilihan. Kamu harus bisa mengambil sebuah keputusan dari pilihan kamu sendiri, bukan dari pilihan orang lain. Kalau misalkan kamu dilema di sini, tapi pilihannya itu atas saran orang lain, itu nggak bagus. Lebih baik ikuti kata hati. Simbolnya di sini sahabat kebahagiaan, lihat ya, ada sosok seorang zombie yang memegang tongkat dan tongkatnya ini menyentuh tanah ya. Ini artinya tentang sebuah pilihan yang kamu ambil dari diri sendiri. Dilema, cara ngambil keputusannya di situ dari pilihan kamu sendiri, bukan pilihan orang lain. Yakinkan diri kamu, munculkan tekad, lalu ambil sebuah pilihan di situ. Dan di saat itulah kamu bisa bertanggung jawab terhadap masalah kamu sendiri. Jadi kamu tidak menggantungkan masalah kamu kepada orang lain di sini ya. Oke, selanjutnya apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan? Oke, kita bertemu di kartu 6 cup ya. Ini kayaknya baru satu kartu doang yang energinya melibatkan perasaan ya. Ini beberapa kartu ini melambangkan tentang fisik, pemikiran, dan logik ya. Dan ini melambangkan tentang perasaan. Jadi memang kalau di saat kamu dilema, perasaan itu sebenarnya tidak perlu digunakan 100% loh sahabat kebahagiaan. Karena yang paling banyak ini adalah logik, fisik, dan pikiran. Dan perasaannya ini baru muncul satu kartu. Artinya memang di saat kamu dilema, kalau kamu terlalu banyak melibatkan pikiran, ini justru akan membuat kamu terus-terusan susah untuk mengambil keputusan di sini. Kartu 6 cup ini berhubungan dengan masa lalu ya sahabat kebahagiaan. Yang terhubung dari masa lalu, yang berkaitan dari perasaan masa lalu, bisa kamu selami dulu. Apakah ini dilemanya berkaitan dari masa lalu atau tidak? Kalau misalkan dilemanya berkaitan dari masa lalu, maka alangkah baiknya di sini berdamai dulu pada masa lalu. Kalau misalkan kamu belum berdamai dengan masa lalu, terutama dari perasaan, ini dilema kamu itu semakin membuat kamu menjadi galau loh sahabat kebahagiaan. Jadi dari beberapa kartu di sini sih paling kuatnya itu di saat kamu dilema, jangan terlalu mengandalkan perasaan. Gunakan pikiran, kekuatan fisik, tekad, mental kamu di sini untuk menyelesaikan itu semua. Tapi kamu mengambil keputusannya dengan melibatkan perasaan, 100% melibatkan perasaan. Ini justru membuat kamu itu semakin galau. Jadi alangkah baiknya kondisi kalian kalau misalkan lagi situasinya dilema, entah itu dilema cinta, entah itu dilema apapun di sini, tubuh fisik, pikiran, tekad, mental, itu yang dipentingkan, bukan dari segi perasaan. Kalau dari segi perasaan, ini justru akan membuat kamu semakin galau. Oke, mungkin seperti itu aja tentang tema kita hari ini yang berkaitan dari dilema. Walaupun temanya di sini Kevin temanya adalah dilema cinta ya. Tapi ini ada beberapa energi yang berkaitan juga dari motivasi ya. Karena
cinta itu nggak harus kepada sosok orang saja. Cinta itu bisa juga dari materi atau sesuatu hal yang kita sukai ya. Kalau misalnya kita dilema kondisinya seperti itu, keputusannya apa yang harus kita ambil dari beberapa pembacaan Kevin di sini bisa kalian terapkan ya untuk sahabat kebahagiaan. Ini sebenarnya bermanfaat juga sih untuk Kevin ya, karena apa yang Kevin sampaikan ini sebenarnya juga hal yang perlu Kevin lakukan di sini, dan ini adalah energi semesta, energi dari kartu tarot. Kita bisa manfaatkan bersama-sama, walaupun mungkin temanya di sini tidak kalian sukai dan lain sebagainya, nggak masalah ya. Yang penting ini bisa menjadikan motivasi untuk sahabat kebahagiaan kalau berada di situasi bahwa kamu lagi dilema. Oke, kita akan bedah dari segi zodiak ya. Ini lebih ke motivasi sih sebenarnya ya Kevin menyampaikannya ya, karena kartunya yang muncul juga paling banyak ini energi motivasi ya. Oke, kita bertemu di kartu Ace of Pentacle ya. Seperti yang tadi awal Kevin sebutkan, Ace of Pentacle ini ada energi elemen tanah ya. Paling kuat itu adalah energinya Taurus, Virgo dan juga Capricorn. Lalu The Hermit ini masuk ke energinya Virgo. Ada kartu 7 Pentacle ini juga sama, ada energinya Taurus, ada kartu 10 tongkat. Nah, punya banyak beban masalah. Ini masuk ke energinya Sagittarius ya. Selanjutnya ada kartu Knight of Wands. Untuk kartu Knight of Wands ini juga sama ya, energinya Sagittarius. Sagittarius dekan pertama, dekan kedua, juga ada transisinya dari energi Scorpio. Itu Scorpio dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Page of Pentacle. Ini sama, kayaknya paling banyak itu Taurus nih. Page of Pentacle ini energinya Taurus ya. Taurus dekan pertama, dekan kedua, juga ada energinya Aries sebagai Aries dekan ketiga atau Aries akhir ya. Ada kartu Page of Wands. Ini elemen api. Paling kuat itu Leo. Leo ini masuk dan juga ada transisinya energinya Cancer hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu 6 cup. 6 cup ini masuk ke energinya Scorpio juga. Dan terkait itu semua, ini beberapa zodiak yang mungkin kamu butuh kendali diri. Terutama kamu membutuhkan pikiran, mental, tekad kamu untuk bisa menyelesaikan ini semua ya. Jangan terlalu banyak melibatkan perasaan deh. Kalau misalkan situasinya kamu dilema harus mengambil sebuah keputusan, jangan libatkan pikiran. Kalau misalkan kamu jangan libatkan perasaan, sorry ya. Kalau semakin banyak kamu libatkan perasaan di sini, ini justru akan membuat kamu semakin galau. Jadi lebih baik gunakan tekad, pikiran, keinginan, dan keputusannya itu diambil dari diri sendiri ya. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin terkait tema kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.